Salve saudara-saudari sekalian, Shalom Aleichem. Hari ini kita akan membahas secara singkat tentang surat Barnabas, sebuah tulisan kuno yang cukup dikenal dalam sejarah gereja awal, tapi tidak termasuk dalam kitab suci. Siapa itu Barnabas? Barnabas bukanlah salah satu dari 12 rasul utama Yesus, dan ia juga bukan murid terdekatnya. Murid yang dikasihi Yesus adalah Rasul Yohanes. Barnabas, yang nama aslinya Yosef, disebut sebagai rasul seperti Paulus, tapi ia bukan bagian dari 12 rasul. Isi surat Barnabas. Surat ini terbagi dua bagian besar. Pertama, dari bab 1-5, berisi peringatan bahwa akhir zaman sudah dekat. Penulis mengajak umat Kristen untuk hidup suci dan meninggalkan dosa, karena mereka sudah dibebaskan dari hukum-hukum seremonial Yahudi. Bagian kedua, dari bab 5-17, lebih bersifat reflektif dan simbolis. Penulis menafsirkan hukum Taurat sebagai gambaran rohani bagi ajaran Kristen. Ia menyampaikan bahwa perjanjian lama hanyalah bayangan dari kedatangan Kristus dan gerejanya. Menjelang akhir surat, penulis juga membandingkan dua jalan hidup, jalan terang dan jalan kegelapan, sebuah tema yang juga kita temukan dalam ajaran awal gereja. Gaya penulisan dan kontroversi. Surat ini sangat alegoris, bahkan kadang terlalu simbolis. Misalnya, penulis mengatakan bahwa bangsa Yahudi tidak pernah benar-benar punya perjanjian dengan Tuhan, dan menyebut sunat sebagai pekerjaan iblis. Karena itu, surat ini terkesan keras terhadap tradisi Yahudi. Meski begitu, surat ini tidak ditulis untuk menyerang secara langsung, tapi lebih sebagai peringatan bagi umat Kristen agar tidak kembali pada hukum-hukum lama. Sayangnya, secara sastra, surat ini tidak begitu kuat. Tulisannya dianggap membingungkan, tidak jelas, dan kadang kontradiktif. Tapi menariknya, surat ini sudah mengutip Injil Matius dan menyebutnya sebagai kitab suci, menandakan bahwa Injil Matius memang sudah diakui sejak awal. Kapan surat ini ditulis? Surat Barnabas diperkirakan ditulis sekitar tahun 130-131 Masehi, jauh setelah keempat Injil resmi ditulis. Isinya menyebut peristiwa yang terjadi pada masa Kaisar Hadrian, yang membangun kembali Bait Allah di Yerusalem bukan untuk Allah, tapi untuk Dewa Jupiter. Surat ini kemungkinan ditulis oleh seorang Kristen dari Alexandria, Mesir, yang menolak tradisi Yahudi. Apakah surat ini bagian dari kitab suci? Jawabannya, tidak. Gereja Katolik, melalui magisterium, hanya mengakui 4 Injil dalam kitab suci, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Surat Barnabas tidak termasuk dalam kanon kitab suci karena tidak diilhami oleh Roh Kudus. Namun demikian, surat ini tetap menjadi dokumen bersejarah yang menunjukkan bagaimana umat Kristen awal bergumul dengan ajaran Yahudi dan bagaimana mereka memahami peran Kristus. Penutup. Sebagai umat Katolik, kita tetap berpegang pada kitab suci yang sah, sesuai yang ditetapkan oleh gereja. Surat Barnabas mungkin menarik untuk dipelajari, tapi bukan sebagai sumber ajaran resmi. Ia hanyalah salah satu suara dari sejarah panjang gereja yang menunjukkan dinamika dan pertumbuhan iman umat Kristen awal. Terima kasih. Salve berkah Dalem.